Halo semuanya, welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Explorer kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Explorer channel. Dan akhirnya kita kembali lagi di konten Ramal Explorer. Di konten Ramal Explorer kali ini seperti biasa kita akan melanjutkan ramalan asmara untuk setiap zodiak di bulan Juni tahun 2021. Jadi kita sudah melewati setengah bahkan lebih untuk bulan Juni tahun 2021 ya, untuk ramalan zodiaknya. Jadi kita akan masuk untuk zodiak Scorpio. Jadi buat teman-teman yang berzodiak Scorpio, disimak baik-baik dari awal sampai akhir, jangan di skip-skip supaya kalian tidak ketinggalan dan tentunya bisa mengerti apa yang saya sampaikan, yang mungkin akan membantu kisah asmara dan juga perjalanan cinta kamu di bulan Juni tahun 2021 ini. Dan sebelum kita masuk di Ramal Explorer kesempatan hari ini, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Explorer channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, dan sudah di like, kita langsung masuk saja di Ramal Explorer pada kesempatan hari ini. Dan mohon maaf apabila ada suara ini ya, ayam berkokok ya. Sudah jam 2 ya, jam 2 dan baru saja pulang, ada kegiatan, jadi baru sempat membuat Ramal Explorer. Jadi selanjutnya kita akan mulai mengacak kartu tarot terlebih dahulu. Sembari mengacak, saya tidak lupa untuk mengingatkan pada teman-teman semua yang kira-kira ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramalkan oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang ingin diramalkan tentang artis atau public figure idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya ataupun tentang hubungannya sama si A, si B, si C, boleh banget. Tapi harus bersabar ya, karena saya akan mulai untuk menjawab request ya, untuk teman-teman yang sudah request itu setelah selesai ramal asmara untuk bulan Juni. Sebenarnya sudah cukup banyak teman-teman yang sudah request ya, bahkan sudah berjubel. Saya belum bisa membalasnya satu persatu, akan tetapi saya sudah membaca siapa saja yang kira-kira akan masuk di Ramal Explorer pada episode menjawab request artis atau public figure yang akan terpilih untuk kita bahas. Dan tidak lupa juga untuk kalian yang ingin konsultasi, bisa langsung hubungi saya di Instagram melalui DM @aditx_explorer. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku. Langsung kita akan mulai untuk mencoba membaca kira-kira asmara dari Scorpio di bulan Juni ini seperti apa. Ya, ini dia kartu yang pertama. Ada kartu Page of Cups. Di sini terlihat ada seorang pria yang latar ya, backgroundnya itu seperti berada di dekat perairan, entah itu di tepi sungai atau di tepi laut. Tetapi di sini dia sambil memegang gelas atau piala yang di dalamnya ada seekor ikan. Di sini saya melihat bahwa asmara untuk Scorpio di bulan Juni ini terlihat ada beberapa hal yang mungkin harus kamu perhatikan tentang pasangan kamu. Saya rasa pasangan kamu ini merasa bahwa kurang diperhatikan ataupun juga kurang diberikan waktu untuk bisa melewati hari-hari bersama kamu. Jadi ada hal yang mungkin membuatnya agak bete, membuat dia juga agak-agak berpikir, kira-kira serius atau enggak sih, kira-kira kamu itu benar-benar sayang atau enggak sih, atau cuman hanya sebatas main-main, ataupun mungkin ada idaman lain, ataupun ada orang lain di hatinya. Bisa saja dia berpikiran seperti itu, berpikiran bahwa kamu sudah mulai melupakan ataupun ada orang lain di hati kamu. Nah, apabila hal itu tidak benar-benar terjadi, kamu harus bisa untuk segera meluangkan waktu atau setidaknya memberikan dia sedikit hiburan ataupun juga memberikan sedikit ketenangan di hatinya, supaya dia itu tidak berpikir yang negatif-negatif, supaya dia juga bisa merasa bahagia, merasakan bahwa kamu itu ada, masih selalu di dekatnya.
Nah, jadi di kartu yang pertama ini saya rasa ada hal yang harus kamu perhatikan tentang pasangan kamu. Apabila ada sesuatu yang salah ataupun sesuatu yang membuat dia agak-agak bete, kamu harus bisa memperbaikinya dengan baik dan juga secepatnya supaya tidak berlarut-larut. Next, kita akan mengambil kartu yang kedua. Ini dia kartu yang kedua, Knight of Sword. Di sini terlihat ada kesatria yang sedang menunggangi kuda dan juga sambil mengacungkan pedangnya. Terlihat bahwa sudah siap menuju ke medan perang. Di sini terlihat bahwa kamu sendiri sebenarnya memang benar-benar sedang ada kesibukan lain, sedang ada sesuatu yang mungkin tidak bisa ditinggalkan. Dan saya rasa kamu harus bisa memberikan penjelasan ya, yang sejelas-jelasnya kepada pasangan kamu, supaya pasangan kamu juga mengerti bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang sedang kamu kerjakan saat ini adalah sesuatu hal yang positif, bukan sesuatu hal yang mungkin melenceng dengan hubungan kalian berdua. Contoh, atau mungkin kamu terlihat sedang ada hubungan ya, tapi hubungan biasa ya maksud saya, ataupun dengan relasi kerja yang mungkin membuat kamu menjadi sibuk, tidak terlalu bisa memberikan waktu kamu ya kepada pasangan kamu, sehingga pasangan kamu jadi agak wah gimana berpikiran yang negatif tentang kamu. Ya, kamu harus bisa memberikan penjelasan, berikan bukti ya, bukan hanya janji. Kalau misalkan kemarin sudah sempat ada rencana, misalkan pengen pergi mana, sudah ada janji ya kamu sama si dia, akan tetapi janji tersebut belum ditepati, kamu harus bisa segera memberikan bukti bahwa itu bukan hanya sekedar janji. Apabila kamu sudah berucap, kamu juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu ucapkan. Dan di sini juga saya lihat kamu bisa mengatasi ini semua, akan tetapi ada sesuatu yang sebenarnya harus kamu perhatikan. Untuk mengatasi permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi, kamu harus bisa bergerak cepat, jangan terlalu lama menunggu. Kalau kamu terlalu lama menunggu, terlalu melihat beberapa hal yang mungkin membuat kamu agak malas untuk segera menyelesaikannya, kamu akan jalan di tempat, kata seperti itu, tidak maju, tidak mundur ya, tidak kemana-mana, kamu hanya di situ saja dan capek sendiri. Kemudian juga tidak membuat pasangan kamu itu bahagia, itu sangat berbahaya. Jadi harus bisa gerak cepat, tepat sasaran, dan hasilnya pasti akan memuaskan, karena pastinya pasangan kamu juga akan melihat keseriusan kamu dan bukti bahwa kamu masih peduli dan cinta dengan dia, itu pastinya akan terlihat. Jadi dia sudah tidak akan terlalu mempermasalahkan tentang mungkin kamu yang sedang sibuk, tidak ada waktu dengannya, dia pasti akan segera mengerti. Kemudian next, kartu yang terakhir untuk zodiak Scorpio. Ya, ini dia kartu yang terakhir untuk Scorpio. Wow, di sini ada kartu death. Mungkin terlihat mengerikan ya, death ya, kematian. Tapi saya selalu menekankan bahwa dari beberapa kartu tarot, meskipun terlihat menyeramkan, meskipun memiliki arti yang mungkin cukup membuat bulu kuduk merinding ya, death, mati ya, tapi di sini saya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang tidak terlalu buruk, karena kematian di dalam kartu ini diartikan bahwa akan ada hal yang selesai dalam arti di sini positif, karena di dua kartu ini ya, kedua kartu ini sebenarnya kartu yang positif. Jadi dua kartu positif, satu kartu yang mungkin bisa membuat kamu berpikir ini adalah kartu yang buruk. Sebenarnya tidak, kartu ini bisa dibilang adalah kartu pelengkap. Saya mengatakan tadi bahwa mungkin ada sedikit problematika di hubungan kamu sama si dia, yang saya rasa ya di sini terlihat bahwa kurang adanya komunikasi dan juga ada kerenggangan hubungan kamu sama si dia, dan itu terjadi karena adanya waktu yang kurang untuk dihabiskan bersama. Jadi terasa bahwa wah kayaknya hubungannya kok
udah tidak sehangat dulu, tidak seromantis dahulu. Itu memiliki pikiran yang kurang lebih seperti itu. Akan tetapi di kartu yang ketiga ini menjelaskan bahwa keraguan itu akan segera tamat. Jadi bisa dibilang, kenapa kok ada kartu death? Mati dalam kartu ini ya, dalam kasus kita, dalam kasus Scorpio ini adalah sesuatu yang akan selesai ya. Mati itu selesai ya, bisa jadi seperti itu. Jadi ada sesuatu yang bisa dibilang selesai. Ini adalah merujuk pada permasalahan yang kamu hadapi. Jadi apabila di bulan Juni ini terlihat ada permasalahan yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, khususnya tentang hal yang membuat kalian berdua itu merasa tidak seromantis dahulu, ini adalah sesuatu hal yang wajar, mungkin karena ada salah satu di antara kalian berdua yang sedang sibuk. Tetapi di bulan Juni ini kalian juga bisa segera melewatinya. Ada periode dan juga fase-fase di mana kalian itu akan berada di bawah, ada di atas, ataupun juga sebaliknya akan merasakan hal yang sama. Nah, jadi apabila kalian bisa melewati itu semua, sebenarnya permasalahan itu akan berakhir sebelum bulan Juni ini selesai. Nah, jadi kunci dari hubungan kalian berdua adalah komunikasi. Apabila komunikasi kalian tidak baik, komunikasi kalian tidak diperbaiki ya, sama sekali tidak berbaiki, kartu death ini akan beralih menjadi kartu yang cukup buruk. Berakhirnya permasalahan ataupun berakhirnya sesuatu yang mungkin sedang kalian jalani. Tetapi di kedua kartu ini seperti memberikan timbangan. Timbangan ini cukup berat pada di dua kartu ini. Nah, jadi kedua kartu ini seperti melambangkan bahwa sebenarnya bisa dilewati, bisa dijalani dengan sewajar-wajarnya, akan tetapi harus ada komunikasi yang baik di antara kalian berdua. Jadi saya rasa kamu sebenarnya bisa melewatinya, akan tetapi benar-benar harus bisa dicari jalan keluarnya dengan baik, ngobrol secara baik, kemudian juga kalian harus bisa membicarakannya dari hati ke hati supaya semakin enjoy, semakin nyaman, dan tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan yang mungkin saat ini sedang kalian hadapi. Dan untuk teman-teman yang sedang jomblo atau sedang melakukan pencarian cinta di bulan Juni ini, saya rasa kamu akan mengalami sedikit kemunduran tentang bagaimana cara kamu mendapatkannya. Saya rasa kamu harus lebih menyiapkan trik-trik dan juga jurus jitu supaya bisa lebih mendapatkan perhatiannya. Jadi harus tetap semangat dan lebih ditingkatkan lagi usahanya. Dan itu tadi ramal Exploro untuk zodiak Scorpio sudah saya selesaikan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan ingat, masih ada ramalan asmara untuk zodiak-zodiak yang lain yang belum saya bacakan. Jadi tonton terus Adit Exploro Channel, jangan sampai ketinggalan. Supaya tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe dan juga bunyikan loncengnya supaya kalian juga selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Exploro Channel. Dan akhir kata, saya Adit Exploro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Swastiastu.